Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu dan seluruh jemaat yang Yesus kasihi, kita kembali menerima hari baru di minggu baru ini. Dan Tuhan telah menghantar kita menerima hari baru ini. Kita bersyukur, bersuka cita atas berkat kasih karunia Tuhan yang selalu baru setiap saat bagi kita sampai di hari baru ini, di minggu yang baru ini. Kita patut memuji Tuhan. Karena itu Bapak Ibu dan seluruh jemaat Tuhan, mari kita awali hari baru ini lewat ibadah, memuji memuliakan Tuhan melalui doa dan nyanyian, serta saat ini kita mendengar dan menerima firman Tuhan, renungan Senin 22 November 2021 dari Ibrani 13 ayat 9a. Beginilah firman Tuhan. Unang maulo kamu elailau ni po dan naragam jalanan lain. Janganlah kamu disesatkan oleh berbagai-bagai ajaran asing. Janganlah kamu disesatkan. Pada bagian akhir dari kitab Ibrani ini, kita mendapat nasihat dan doa selamat yang diawali dengan peliharalah kasih persaudaraan. Memelihara kasih tentu memberi tumpangan kepada orang lain. Dan sadar akan hidupnya adalah orang hukuman, sehingga ingat akan orang hukuman dan orang yang diperlakukan sewenang-wenang, yang tidak mendapat keadilan. Mengapa? Karena kita masih hidup di dunia ini tentu harus saling menolong satu sama lain. Jangan kita mencemari perkawinan kita dan jangan menjadi hamba uang. Sebab Allah sekali-kali tidak akan membiarkan dan meninggalkan kita. Itu sebabnya kita dengan yakin berkata, Tuhan adalah penolongku. Bila Allah yang kita yakini penolong kita, maka kita tidak akan takut. Karena tidak ada yang dapat dilakukan manusia terhadap kita. Hidup ini perlu dengan kewaspadaan, berjaga-jaga dan berhati-hati terhadap penyesat yang dapat menyesatkan kita. Itu sebabnya kita dinasihati. Janganlah kamu disesatkan oleh berbagai-bagai ajaran asing. Janganlah, tentu larangan. Tidak boleh, tidak bisa, tidak harus kita disesatkan. Pada waktu terakhir seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Kita telah menerima pengurapan dari Yang Kudus dan telah mengetahui kebenaran yang sesungguhnya. Bahwa tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. Pendusta, penyesat adalah yang menyangkal Kristus dan antikristus yang menyangkal Bapa dan Anak. Inilah janji yang telah dijanjikannya sendiri kepada kita, yaitu hidup yang kekal. Kita lihat 1 Yohanes 2 ayat 18 sampai dengan 25. Agar kita jangan disesatkan berbagai-bagai ajaran asing. Sangat perlu kita mengingat akan pemimpin-pemimpin kita yang telah menyampaikan firman Allah kepada kita. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Ayat 7 sampai dengan ayat 8. Renungkanlah. Kita tidak akan disesatkan berbagai-bagai ajaran asing. Karena kita telah mengecap kebaikan Tuhan. Bahwa hati kita diperkuat dengan kasih karunia. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Efesus 4 ayat 27. Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Akan datang banyak orang dengan memakai namaku dan berkata, Akulah dia. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Markus 13 ayat 5 sampai dengan ayat 6. Amin. Mari kita berdoa. Sungguh kami bersuka cita Tuhan atas karunia-Mu memberikan hari baru ini dan telah menghantar kami menerima hari baru ini. Untuk hidup dan berjalan beraktivitas bekerja dalam satu hari ini. Di hari baru, di minggu baru ini. Dan kami telah memulai hari baru ini lewat ibadah. Memuji memuliakan Tuhan. Dan telah mendengar sapaan Tuhan melalui firman-Mu
yang mengingatkan kami, janganlah kamu disesatkan. Banyak penyesat-penyesat di sekitaran, di sekeliling kehidupan kami. Bahkan banyak antikristus untuk menyesatkan kami. Kuatkan kami Tuhan untuk tetap berpegang pada firman kebenaran. Supaya kami tetap hidup di dalam Tuhan dan hidup di dalam kebenaran. Terima kasih atas firman-Mu Tuhan. Ya Tuhan, hanya Engkau-lah yang menyertai kami, mengasihi kami. Penuhilah kehidupan kami melalui berkat kasih karunia Tuhan. Bagi seluruh jemaat-Mu, dari mulai anak-anak sampai yang paling tua. Bagi penatua-Mu, keluarga dan anak-anaknya, di jemaat-Mu HKBP Selipi, dan di jemaat-Mu yang pernah hamba-Mu layani selama ini. Supaya seluruhnya Tuhan di dalam hikmat pengertian dalam menjalani hari-hari kehidupannya, melaksanakan aktivitas dan pekerjaannya. Juga dalam kesehatan, sukacita, jauh dari segala mara bahaya dan sakit penyakit. Anak-anak yang kecil, berkati Tuhan pertumbuhannya di dalam pertumbuhan yang baik dan sehat. Berkatilah hikmat pengertian yang di dalam pendidikan perkuliahan. Berkatilah Tuhan pekerjaan bagi yang belum bekerja dan yang masih mencari pekerjaan, untuk dapat bekerja. Memberkati pekerjaan seluruh jemaat-Mu dan penatua-Mu untuk menjadi berkat yang lebih lagi untuk kedepannya. Dari apa yang telah Tuhan berkati. Mempertemukan jodoh bagi yang patut berumah tangga. Laki-laki dan perempuan yang percaya, yang takut akan Tuhan, yang memuji memuliakan Tuhan. Lihatlah Tuhan, keluarga-keluarga yang belum beroleh berkat keturunan. Berkati rahim kaum ibu, untuk beroleh berkat keturunan yang daripada Tuhan di tengah-tengah keluarganya. Berkat-Mu juga Tuhan yang mendatangkan kesehatan, kesembuhan, dan menetapkan kesembuhan bagi jemaat-Mu yang dalam sakit penyakit, yang dirawat di rumah sakit, dan yang masih ada di rumah. Supaya seluruhnya Tuhan beroleh berkat kesehatan dan kesembuhan. Berkati seluruh proses pengobatan. Juga kami berdoa, buat yang di dalam kesedihan dan kesusahan, biarlah Tuhan menjadi kekuatan hidupnya dan sukacita dalam kehidupan. Tuhan hiburkan. Bagi para orang tua kami yang lanjut usia, biarlah di dalam perjalanan kehidupannya di lanjut usianya, tetap Tuhan berpengharapan kepada Tuhan, menyerahkan segala tubuh, jiwa, dan rohnya hanya kepada Tuhan. Yang berulang tahun dari jemaat-Mu hari ini, biarlah sukacitanya di dalam Tuhan. Bertambahnya umur, semakin bertambah-tambah berkat kasih karunia Tuhan. Tidak lupa juga kami Tuhan, berdoa buat para orang tua kami, sanak saudara dan keluarga kami dimanapun mereka berada. Tuhan, curahkan limpahkan berkat kasih karunia-Mu, agar tetap dalam hikmat pengertian dalam menjalani hari-hari kehidupannya, dan juga di dalam kesehatan, sukacita, jauh daripada mara bahaya dan sakit penyakit. Supaya seluruhnya bersukacita di dalam Tuhan, menjalani hari-hari kehidupannya dan memuji memuliakan Tuhan. Para pemimpin bangsa dan negara kami, dari mulai presiden sampai ke tingkat-tingkat desa, biarlah di dalam takut akan Tuhan untuk memerintah bangsa kami ini dengan keadilan dan kedamaian, jauh dari perbuatan-perbuatan yang jahat dan pengaruh-pengaruh kejahatan. Seluruh masyarakat bangsa kami ini Tuhan, biarlah di dalam Tuhan dapat melakukan, berbuat, dan mempersembahkan keadilan dan kebenaran. Para pemimpin gereja-Mu, secara khusus HKBP, dari mulai Epur sampai kepada pimpinan jemaat dan seluruh pelayan tabisan, biarlah di dalam Roh Kudus-Mu untuk melayani di tengah-tengah gereja-Mu, melayani jemaat-Mu, supaya jemaat-Mu bersukacita dan beroleh berkat atas pelayanan para hamba Tuhan, dan semakin berpengharapan kepada Tuhan. Ampuni kami Tuhan dari segala dosa dan kesalahan kami.
Dalam Yesus kami berdoa dan bermohon kepadamu. Dengarlah doa dan permohonan kami Tuhan. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin. Mari Bapa dan seluruh jemaat Tuhan, kita jalani hari ini bersama Tuhan supaya kita bersuka cita di dalam Tuhan. Horas Tuhan memberkati. Semakin